البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babus tsani wassalasun babul timasil wudu idza hanatis shalah, yaitu mencari air wudu apabila waktu sholat sudah tiba. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah menjelaskan tentang disyariatkannya mencari air wudu tatkala hendak sholat. Kenapa? Karena di antara syarat sah sholat menurut ijma adalah apa? At-thaharah, adanya kesucian. Sedangkan asal dari kesucian adalah apa? Wudu dengan air atau mandi dengan air, itulah asalnya. Maka berarti mencari air wudu, atau kalau mandi ya mandi, tapi ini minimalnya adalah air wudu. Memang ini disyariatkan tatkala tiba waktunya sholat. Cuma sekarang wajib atau tidak wajib? Nah, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari dengan menukilkan ulama-ulama sebelumnya. Dua dalil yang akan didatangkan oleh Imam Bukhari ini mengisyaratkan bahwasanya apabila waktu sholat belum tiba, maka tidak wajib untuk mencari air. Tapi apabila waktu sholat sudah tiba, maka dia menjadi wajib. Buktinya apa? Nanti hadis-hadis yang akan dibahas itu. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, wa qalat Aisyah hadaratis subuhu faltumisal ma'u falam yujad. Tatkala waktu subuh telah tiba, kemudian dicarilah air, namun ternyata tidak didapatkan. Fanazalat tayammum, maka turunlah ayat tayammum. Ini hadis ini akan disebutkan terulang-ulang dengan sanad yang lengkap. Adapun yang dipakai oleh Imam Bukhari ini hanya penggalan kecil aja dari hadis yang agak panjang. Ini kalau tak salah waktu pulang dari perang Banil Mustalik itu. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim semuanya dari jalur Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, yang terkait dengan tatkala perang Banil Mustalik selesai, kemudian mereka mulai berangkat pulang, entah perjalanan berapa malam, berapa hari itu. Kemudian kalung Aisyah hilang. Sebenarnya ini bukan kalung Aisyah, tapi apa? Kalung saudarinya, yaitu Asma. Aisyah mengatakan, wanita di masa lampau, di masa kami, mereka biasa untuk saling meminjam karena harta masih sangat sedikit. Jadi biasa antar wanita gantian meminjam bag atau meminjam kalung atau meminjam cincin untuk berhias. Nanti gantian, besok-besoknya bergantian untuk berhias. Nah, ternyata Aisyah waktu meminjam kalung dari Asma, dan itu pun kalungnya sangat sederhana, dia sekedar dari apa? Dari sejenis kuku hewan. Tapi di masa itu mungkin sudah nampak cantik ya, kepala kalungnya itu adalah apa? Dari kuku hewan, mungkin sudah dipoles sedikit sehingga nampak cantik. Kalau sekarang dengan DIY lebih cantik yang di DIY ya. Tapi di masa itu ini sudah sangat bagus sudah. Itu pun pinjam. Nah, tatkala barang itu hilang, Aisyah berusaha mencari. Nah, kemudian Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk mencari. Kata para ulama, ini menunjukkan tidak boleh menyia-nyiakan harta walaupun sedikit, walaupun nampak sederhana. Apalagi itu harta orang lain. Kalau hilang memang wajib untuk memang bertanggung jawab untuk diganti ulang, dibayar ulang dan sebagainya. Walaupun kalau tidak sengaja ya tidak berdosa, tetapi kewajiban untuk mengganti itu ada. Nah, ternyata orang-orang sudah mencari, Ali dan lain-lain ikut mencari, tapi di tempat itu tidak dijumpai. Dalam keadaan mereka berhenti di tempat yang bukan perairan, bukan apa namanya itu, bukan oasis, dan mereka tidak sedang membawa air. Nah, inilah yang menjadi pembahasan. Nah, tatkala masuk waktu subuh, dicarilah air, ternyata tidak didapatkan. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum masuk waktu subuh mereka tidak mencari-cari air. Berarti apa? Sebelum masuk waktu sholat tidak wajib kita itu mempersiapkan air. Masalah boleh-boleh aja untuk berbagai keperluan. Tapi masalah wajibnya tidak sampai wajib.
Ada kena sediakan air. Oh iya, sadar. Fanazalat tayammum, kemudian turunlah ayat tayammum sebagai keringanan. Kemudian Usaid bin Hudair mengatakan mahadhihi mahadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukanlah awal keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Itu ini sudah sering. Memang kalian itu senantiasa mendatangkan berkah. Baik. Sebagaimana di dalam lafaz yang lain. Karena setiap kali ada kesulitan, maka dengan sebab peristiwa mereka turun keringanan, turun ayat tayammum, turun ini, turun itu sebagai syariat yang meringankan. Baik. Hadis ini tidak disebutkan sanadnya secara lengkap, tapi nanti Imam Bukhari akan menyebutkan berulang-ulang dalam kitab Sahih beliau ini dengan berbagai sanad. Intinya itu tadi. Sekarang kita masuk saja kepada hadis yang musnad yang ada sanadnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, al hadisu tasi' wa sittun ba'dal mi'ah, 169. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis Anas, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asr. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wawunya wawu haliyah, wa hanat dalam keadaan waktu salat sudah tiba. Falatamasan nasul wudu. Kemudian orang-orang mencari air wudu. Falam yujadu. Falam yajidu. Kemudian mereka tidak mendapatkan air tadi. Iya jelas. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu. Kemudian Rasulullah SAW didatangi dengan air wudu. Dalam riwayat yang lain sikit saja. Yang tersisa hanya sikit. Fawado'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina' yadah. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau ke dalam bejana tadi yang ada air sikit tadi. Wa amaran nasa ayyatawadda'u min, dan beliau memerintahkan orang-orang untuk berwudu dari bejana yang airnya hanya sedikit tadi. Qal fara'aitul ma'a yanbu'u min tahti asabi'. Maka kata Anas, saya melihat air itu memancar dari bawah jari beliau, jari jemari beliau, berkah yang besar. Hatta tawadda'u min indi akhirihim, sehingga mereka berwudu sampai orang yang paling akhir, entah berapa banyak jumlahnya itu. Baik, mencukupi untuk pasukan sebanyak itu. Hadis muttafaqun alaih. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di banyak tempat juga, tapi yang di hadapan kita adalah dari Abdullah bin Yusuf. Beliau Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf ad-Tinisi al-Misri al-Madani. Baik, beliau min siqatil misriyin, orang Misr yang siqah, dan beliau dikatakan tidak ada yang lebih hebat dari beliau di Syam, padahal beliau orang Mesir. Tapi tatkala ke Syam untuk belajar, beliau jadi nomor 1. Tapi kemudian beliau menetap di Madinah belajar kepada Imam Malik. Makanya dikatakan Madani juga. Ini Abdullah bin Yusuf, termasuk apa min asbatin nas fil muwatta Malik. Murid terkuat dalam meriwayatkan muwatta Imam Malik. Selain beberapa murid yang lain seperti Yahya bin Yahya al-Laisi dan siapa itu Ma'an bin Isa al-Qazzaz. Baik, qal akhbarana Malik. Malik terulang-ulang Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Yamani al-Madani. Baik, beliau adalah najmun fi kulli ma rawa, menjadi bintang dalam semua yang beliau riwayatkan. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Ini adalah apa? Anak buah dari Anas bin Malik. Kunyahnya tidak disebutkan dalam Tahdhibut Tahdhib, tapi langsung seperti ini aja, yaitu Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Abu Talhah sendiri adalah Zaid bin Khalid al-Ansari, dan ini Ansari Najjari Madani, siqah katsirul hadits, tabi'i, ya dari kalangan tabi'in. An Anas bin Malik, berarti apa? Ishaq ini meriwayatkan dari pakciknya, yaitu Anas bin Malik, pangkat pakcik. Anas bin Malik ma'ruf, beliau siapa itu? Abu Hamzah ya, Al-Madani, termasuk paling banyak meriwayatkan dari Nabi SAW. Berarti sanadnya ini musalsalun bil madaniyin, semuanya orang Madinah ini.
Abdullah bin Yusuf tinggal di Madinah, Malik tinggal di Madinah, Ishaq bin Abdullah memang orang Madinah, Anas juga orang Madinah. Maka ini musalsal bil madaniyin. Mengatakan saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan waktu sholat asar sudah tiba. Faltamasan nasul wudu, maka orang-orang mencari air wudu. Tatkala membahas masalah waktu, membahas masalah fiil, kemudian dilanjutkan dengan faltamasa, menunjukkan sebelum waktu sholat tiba mereka tidaklah nampak mencari-cari air, dan Nabi tidak melarang itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya mencari air sebelum waktu sholat itu tidak wajib, tidak diwajibkan. Karena siapa mencari terserah, tak mengapa, bagus juga berusaha, tapi tidak sampai wajib. Adapun tatkala sudah masuk waktu sholat, barulah wajib. Karena apa? Sebentar lagi akan ada azan dan iqamat, ada sholat jamaah. Hukum asal menghadiri sholat jamaah adalah wajib. Maka mencari air di masa itu menjadi wajib untuk menjadi syarat sah, memenuhi syarat sah sholat tadi itu. Wadu atau wudu? Nah, kalau wadu itu alatnya yaitu air, wazan faul. Iya, dia alat, berarti apa? Airnya, kata Al-Hafidh. Wadu di sini airnya. Kalau wudu ini masdar, menunjukkan pada fiil, yaitu amalan, berusaha berwudu istilahnya. Wadu ini alatnya yaitu air. Seperti sahur, sahur itu makanannya. Baik. Tasahur itu fiilnya, yaitu kita bersahur, makan. Tapi makanannya yang hendak kita makan untuk persiapan puasa namanya sahur, wazan faul, sebagai alat. Ya, ada wadu, ada sahur. Baik. Falam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan air, dan Nabi tidak mengatakan kenapa tidak cari tadi waktu kita sedang ada di 7-Eleven, kalau ada waktu itu di kedai. Tidak menulis faltamasan nasul ma'a. Boleh aja, cuma ini isyarat memang mereka mencari air untuk masalah wudu, bukan masalah yang lain. Jadi memang ditegaskan di situ yang dicari wudu. Makanya Imam Bukhari membuat tajuk itu iltimasul wudu. Baik, memang airnya untuk berwudu, bukan untuk yang lain-lain. Niat utamanya itu. Atas itu ini faltamisal ma'u. Maqalat Aisyah. Oh, yang Aisyah. Ya, faltu misal ma'u, air pun dicari. Falam yujad, ternyata tidak didapatkan. Baik, istilahnya boleh, memang intinya wudu memang dengan air. Nah, Aisyah menyebutkan makna asal yaitu air, sementara Anas bin Malik menyebutkan tujuannya yaitu untuk berwudu. Boleh saja mau cara ini atau cara yang itu. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan air wudu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang tersisa hanya satu bejana yang berisi air sedikit saja. Orang-orang mencari-cari tak dapat. Tinggal ada sebagian sahabat mendapatkan air sedikit. Tak cukup, untuk satu orang pun tak cukup. Maka kemudian Rasulullah SAW, sebagian mengatakan tak cukup. Rasulullah meletakkan tangan beliau ke dalam bejana tadi. Wa amaran nasa ayyatawadda'u min, dan beliau memerintahkan orang untuk berwudu dari itu. Ini menunjukkan karom. Beliau diberi air bukan untuk kemudian untuk saya sendirilah atau untuk klien saya, keluarga Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, tak. Semuanya disuruh untuk berwudu. Ini kedermawanan dan sekaligus menjadi dakwah melihat keberkahan Nabi. Qal fara'aitul ma'a yambu, maka saya melihat air itu memancar min tahti asabi'ih, dari bawah jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa itu? Air yang memancar. Iya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, setiap mukjizat yang dimiliki oleh nabi manapun, tetap Nabi Muhammad itu memiliki asal yang sama. Seperti antaranya ini. Kalau Nabi Musa itu batu dipukul dengan tongkat maka memancarlah air menjadi 12 mata air. Ini tak perlu cari batu, tak perlu pakai tongkat, dari tangan beliau muncul air. Ini polanya sama tetapi ada sifat khusus. Baik. Nah, di antaranya ini disebutkan
Baik, asal mukjizat para nabi, di Nabi Muhammad juga ada pola yang seperti itu. Nabi apa? Zaman Nabi Musa, batu tu berlari ya. Namanya Muhammad ada batu berlari. Itu wallahu a'lam. Tetapi apa? Pola seperti itu boleh dilihat dari beberapa sisi. Iya, Rasulullah SAW mengatakan dan hadisnya sahih. Kalau tak salah di Sahih Bukhari, nanti kita lewati kalau umur kita panjang. Sungguh saya mengetahui adanya batu yang selalu mengucapkan salam pada saya di Mekah dalam keadaan saya belum jadi nabi. Setelah saya jadi nabi, sekarang saya tahu di mana batu itu. Ada batu yang polanya punya activity macam itu. Dan juga ada dalam hadis Jabir di akhir Sahih Muslim ada hadis Jabir, dan Anda lupa hadis yang terakhir Abdul Yasar kalau tak salah, yang mana Nabi mencari tempat untuk buang hajat, tapi beliau tidak mendapatkan kecuali tanah lapang yang terbuka. Maka beliau pergi ke sebelah sisi lembah, kemudian menarik pokok, mengatakan ingkodili, taatlah engkau kepadaku. Ditarik pokoknya bergerak, akar-akarnya seperti jadi kaki, berjalan ke tengah, ikut Nabi, ditarik. Kemudian beliau pergi ke sisi lembah yang satu lagi, ditarik juga. Ingkodili, patuhlah engkau kepadaku. Langsung ditarik, ikut berjalan. Nah, kemudian disatukan oleh beliau, lalu beliau buang hajat di situ. Nah, setelah selesai beliau mengatakan, kalau nggak salah lafadznya tafarruqi, berpisahlah kalian berdua, lalu dua-duanya berjalan ke kanan dan ke kiri. Nah, sahabat melihat itu, terengah-engah lihat, oh ini hebat sekali. Sahabat ini betul dapat direct. Iya, langsung lihat itu ya, keimanan memang jadi sempurna para sahabat. Di samping memang mereka beriman pada hujah-hujah Al-Quran dan sebagainya. Bani Israel keajaiban apapun, nah, seperti kita tahu, tetap tak kisah kebanyakannya, tak peduli. Quran pun Taurat dirubah-rubah juga. Zaman sekarang kita tak dapat berpeluang nampak mukjizat Nabi, tapi kita berfikirlah. Iya, beriman kepada apa? Kepada berita gaib. Makanya Nabi sangat merindukan orang yang semacam kita maksudnya orang-orang yang belum pernah menjumpai Nabi tetapi mau beriman kepada beliau. Nabi rindu dengan orang-orang seperti itu. Dia perlu akal pikiran yang waras. Betul. Kita tak lihat mukjizat langsung, secara pandangan mata tak nampak mana mukjizat, tapi kita beriman dengan apa? Akal yang mampu memahami dalil-dalil, hujah-hujah dan sebagainya. Ini adalah nikmat yang betul-betul wajib disyukuri. Baik, dan dari hadis ini didapatkan faedah, yaitu al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Dari mana kita tahu? Yaitu sebelum Nabi SAW memancarkan air dari tangan beliau suruh cari air dulu. Jadi usaha seperti biasa. Sampai kemudian setelah didapatkan air sedikit, lalu tangan beliau masuk ke air itu, kemudian memancarlah air yang banyak. Kenapa tidak sejak awal aja? Tak payah cari-cari siapa ya nih, tangan saya ada itu, bahwa ada puncak air, tak ada. Tetap apa? Tetap usaha, baru kemudian biar Allah Ta'ala yang memberkahi. Kita mohon keberkahan sebanyak-banyaknya. Tetap usaha lebih dahulu, mencari sebab-sebab. Jangan dimanjakan oleh mukjizat. Nah, sehingga pahalanya lebih banyak berusaha beribadah, bukan seperti Bani Israel dimanjakan dengan mana dan salwa, itu pun tetap kufur dan tetap bermalas-malasan. Na'udzubillah. Kemudian kita habiskan di sini pembahasannya, hatta tawadda'u min 'indi akhirihim, sehingga mereka semua sampai orang terakhir berwudu dari air tadi, air yang semula sangat sedikit itu. Baik, sisi pembahasannya tadi masalah iltimasul wudu, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian, dan juga ditakhrij oleh Imam Al-Wadi'i dalam kitab yang sama, Al-Jami'us Shahih min Dalailin Nubuwah, karena ini tanda kenabian yang sangat hebat sekali. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.